masa atau waktu berdirinya Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1520 dan menjadi Kesultanan Banjar sejak 1826. Lalu dihapuskan sepihak oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Namun pada saat itu warga Banjar masih mengakui adanya pemerintahan darurat atau pelarian dan baru diakhiri pada tanggal 24 Januari 1905. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari berkuasa pada 14 Maret sampai 11 Oktober 1862. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di Kayu Tinggi. Ia meninggal pada 11 Oktober 1862. Dikira-kira umurnya sekitar 52 hingga 53 tahun. Pangeran Antasari memiliki 2 istri dan dikaruniai 10 orang anak, diantaranya 8 perempuan dan 2 putra. Orang tua dari Pangeran Antasari ialah Pangeran Masukut dan ibunya bernama Gusti Hadijah. Salah satu perang yang ia pimpin adalah Perang Banjar. Pangeran Antasari menyerang dan berhasil menguasai pendudukan Belanda di Gunung Jabuk. Selain itu, ia juga menyerang tambang batu bara Belanda. Dia dinobatkan sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1821. Beliau merupakan anak dari Sultan Muda Abdurrahman dan Ratu Siti. Beliau berkuasa di Kerajaan Banjar pada tahun 1859 sampai dengan 1862. Beliau juga memiliki 8 orang anak. Pangeran Hidayatullah pernah berjuang melawan Belanda pada tanggal 28 April 1859. Beliau serta ditemani oleh Pangeran Antasari kemudian memimpin perlawanan terhadap benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Beliau meninggal pada tahun 1904 di usia yang ke-81 atau ke-82 tahun. Sultan Adam adalah seorang penguasa di Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Ia dinobatkan sebagai sultan pada usia 19 tahun, tepatnya setelah ayahnya meninggal. Ia dikenal sebagai penguasa yang hebat dan berwibawa. Ia berhasil membangun kerajaannya dan menyatukan suku-suku di Banjar. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah membangun Masjid Raya Sabilul Mutadin yang megah di pusat kota Banjar. Selain itu, ia juga berniat membangun istana yang megah, namun sebelum istana itu selesai, ia sudah meninggal pada usia 33 tahun. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Selatan. Pada abad ke-17 hingga ke-19, kerajaan ini sangat makmur karena menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan intan. Namun, pada abad ke-19, kerajaan ini mengalami penurunan dan akhirnya bergabung dengan Hindia Belanda pada tahun 1860 hingga tahun 1949. Meskipun begitu, sejarah dan keindahan Kerajaan Banjar masih dikenang oleh masyarakat dan menjadi destinasi pariwisata yang terkenal di Indonesia. Kerajaan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17 hingga ke-19. Pada masa tersebut, Kerajaan Banjar menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan intan di Kalimantan Selatan. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara lainnya. Banyak pedagang dari luar negeri yang datang ke kerajaan ini untuk melakukan perdagangan. Kerajaan Banjar juga dipimpin oleh raja-raja yang hebat dan berwibawa seperti Sultan Adam dan Sultan Tamjidillah. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini membangun beberapa bangunan seperti istana dan Masjid Raya Sabilul Mutadin. Masa kejayaan
Kerajaan Banjar ini menjadi bukti sejarah yang penting bagi Indonesia. Peninggalan Kerajaan Banjar. Peninggalan Kerajaan Banjar yang terkenal adalah Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang dibangun pada abad ke-18 di Banjarmasin. Selain itu terdapat Taman Siring yang merupakan peninggalan Kerajaan Banjar yang pada saat ini masih digunakan sebagai tempat rekreasi dan konservasi lingkungan. Kerajaan Banjar juga terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan intan yang menjadi kekayaan bagi kerajaan ini. Peninggalan-peninggalan tersebut menjadi warisan penting dalam memahami sejarah Indonesia dan Kalimantan Selatan secara khusus. Pada abad ke-19, kerajaan Banjar mengalami penurunan karena terjajah oleh pihak Belanda yang menguasai perdagangan pada wilayah tersebut. Dan pada tahun 1860, kerajaan Banjar bergabung dengan wilayah Hindia Belanda dan menjadi bagian dari wilayah kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Walaupun Raja Banjar masih memiliki kekuasaan untuk daerahnya, namun mereka sudah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur politik dan ekonomi di wilayah tersebut karena sudah terjadi perubahan di sosial dan politik di daerah tersebut, dan serta karena adanya konflik internal dan penyebaran agama Islam yang mempengaruhi kekuasaan raja dan masyarakat kerajaan, dan hal tersebut yang menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Banjar.